Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa media Ansor yang berbahagia, khususnya warga Nahdlatul Ulama MWC NU Prambon. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, yaitu tepatnya pada fasal yang kedua, Al-Faslu Tsani fi Fadhailihi. Fasal yang kedua menerangkan tentang keutamaan puasa. Lisaumi fawaidu. Puasa itu punya beberapa faedah. Di sini Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyebutkan ada 7. Yang pertama adalah raf'ud darajat, diangkatnya derajat. Orang yang berpuasa itu oleh Allah diangkat derajatnya. Derajat di sisi Allah. Nomor 2, wa takfirul khoti'at, dihapusnya kesalahan-kesalahan, dileburnya dosa-dosa. Yang ketiga, wa kasrus syahwat, faedah yang ketiga, puasa itu bisa memecah syahwat, bisa mengendalikan syahwat, bisa mengalahkan syahwat. Yang keempat, wa taktsirus shadaqat, puasa itu bisa mendorong kita untuk lebih memperbanyak bersedekah. Yang kelima, wa tawfirut ta'ati, yaitu memperbanyak ketaatan-ketaatan, menyempurnakan atau memperbanyak ketaatan-ketaatan. Yang keenam, wa syukru alimil khafiyat, puasa itu bisa menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang samar. Yang ketujuh, wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, kita bisa tercegah untuk punya keinginan bermaksiat dan melanggar aturan-aturan syariat. Sekarang kita kupas satu persatu. Faedah yang pertama adalah raf'ud darajat. Puasa itu bisa membuat kita diangkat derajatnya di sisi Allah. Sebab apa? Di sini didhawuhkan faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa dan berlipat gandanya pahala-pahala orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Kalau tidak tinggi derajatnya, tidak mungkin oleh Allah diberi keutamaan, diberi pahala yang sedemikian besar. Salah satunya adalah hadis idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga ini dibuka. Jadi amal itu bisa langsung diterima. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini untuk memuliakan bulan Ramadan. Wa suffidat asyayatinu, dan setan-setan ini dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda orang yang berpuasa. Yang kedua adalah hadis kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Wasyamu junnatun. Setiap amalnya anak cucu Nabi Adam itu dimiliki oleh dia sendiri. Kecuali puasa. Kalau puasa itu untuk saya Allah. Ini hadis qudsi nggih. Kanjeng Nabi menghikayahkan dawuhnya Allah. Allah dawuh, setiap amalnya anak cucu Adam itu dimiliki oleh dia sendiri. Kecuali puasa. Kalau puasa itu untuk Allah. Niki maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap amal atau ibadah selain puasa ini tampak. Semisal sholat. Sholat itu kan tampak. Oh, si Zaid sholat. Jadi amal sholat itu yang dilakukan oleh Zaid itu bisa dilihat oleh orang lain. Zaid membaca Quran, ini juga tampak bagi Zaid. Zaid bersodakoh, ini juga tampak. Dia memberi sesuatu kepada orang lain. Zaid zakat, ini juga tampak oleh orang lain. Tapi kalau puasa niki mboten tampak. Puasa itu yang tahu hanya dia sendiri dan Allah. Makanya teng mriki Allah dawuh fa innahu li. Coba kalau kita semisal di mall atau di pasar. Sekian banyak orang itu, apa tahu kita? Siapa yang puasa, siapa yang tidak? Nggak ada yang tahu kan? Kalau kita pas sekolah bulan Ramadan, sekolahnya masuk, siapa yang puasa, siapa yang tidak kan nggak tahu. Yang tahu hanya dia sendiri dan Allah. Puasa itu ibadah yang nggak ada orang yang tahu kecuali Allah dan dia sendiri, dia yang melakukan. Bisa saja kelihatannya orang itu segar bugar tapi nyatanya puasa. Bisa saja orang itu kelihatannya loyo tapi ternyata tidak puasa. Makanya teng mriki Allah dawuh fa innahu li wa ana ajzibih. Kalau puasa itu hanya untuk saya. Wa ana ajzibihi, dan saya akan membalas langsung dengan pahala puasa tersebut. Kalau ibadah yang lain itu pahalanya jelas. Dan Allah memberikannya itu lewat malaikat. Tapi kalau puasa ini saking banyaknya tidak ada yang tahu. Allah langsung yang membalas, Allah langsung yang memberi. Saking banyaknya pahala puasa. Terus di sini disebutkan lagi wasyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Tameng dari apa? Ya tameng dari api neraka. Tameng dari siksa neraka. Dilanjutkan fa'idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Kalau sudah masuk di hari puasa, fala yarfuth, maka jangan berbicara kotor. Wala yaskhab, dan jangan berdebat. Jangan cekcok, jangan adu mulut. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni umruun shaimun. Kalau ada seseorang yang misui orang puasa atau mencaci orang puasa atau mengajak tengkar terhadap orang puasa, maka ia cukup mengucapkan inni umruun shaimun, saya itu orang yang berpuasa. Itu bisa diucapkan di hati supaya dia tidak membalas pisuannya, tidak membalas caciannya, dan juga bisa diucapkan dengan lisan supaya orang itu tahu kalau dia itu sedang puasa. Terus ada lagi hadis yang ketiga, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalnya anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin.
satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 tikelan, sampai 700 lipatan. Jadi ya tergantung kualitas amalnya, tapi minimal dilipatkan 10 kali sampai 700. Illa sauma, kecuali puasa. Nah, iya, sama dengan tadi. Kalau semua amal itu kelipatannya itu jelas. Minimal pinten 10, maksimal pinten 700. Sampean semisal nggih sedekah 1.000 itu sama dengan sedekah minimal 10.000. Maksimal pinten 700.000 berarti. Nah, kalau dilipatkan maksimal. Itu setiap amal kelipatannya jelas. Illa sauma, kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak ada yang tahu kelipatannya, sebab fa innahu li. Kalau puasa itu untuk saya, dawuhnya Allah begitu. Wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang membalas. Jadi ya karena saking banyaknya mestinya lebih dari 700. Mestinya lebih dari 700 lipatan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. Jadi Allah sangat apresiasi sekali terhadap orang yang puasa karena mau meninggalkan syahwat, mau meninggalkan makan karena Allah. Yang selanjutnya adalah hadis inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Di dalam surga itu ada pintu yang dinamakan dengan pintu ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di mana pintu tersebut yang masuk hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang selain shaimun yang bisa masuk lewat pintu ar-royan. Ketika orang yang terakhir itu sudah masuk, maka pintu ar-royan akan ditutup oleh Allah, sehingga nggak ada seorang pun yang bisa masuk. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang terakhir, yang nomor 5. Inna shaima tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Bahwa orang yang berpuasa ketika makan berbuka, itu malaikat terus mendoakan sholawat kepada orang yang berpuasa tersebut. Sampean kalau buka terus kemudian sampai selesai, itu malaikat terus mendoakan sholawat kepada sampean yang berpuasa. Lah maksudnya malaikat mendoakan sholawat itu apa? Malaikat mendoakan supaya orang berpuasa itu mendapatkan rahmat dan maghfirah, supaya mendapatkan belas kasih dan ampunannya Allah. Ya maklum ya, tentu kalau doanya malaikat pasti diijabah.